Sekitar 25 menit perjalanan itu. Nah, nyampe di sono, kumpul 4 orang udah tuh teman ya, udah 4 orang. Ada yang krosak itu dari sudut sebelah pojokan dia belah kulon tuh, sebelah barat. Yang temen yang lain udah pada pegangan kain ini, kita buat pada lari, ceritanya kan. Waduh, saya juga bingung, Gul, mau lari gimana ya, udah lemes badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten cerita horor. Kali ini kita tetap kedatangan tamu, Baba Sobri. Baba Sobri sendiri ada pengalaman cerita lainnya, yaitu yang kedua tentang masa-masa dia waktu masih bandel nih. Ya, ditunggu nih ceritanya Baba. Dulu saya kan ya masih umur 30 tahunan dah. Semuran berarti. Zaman itu kan, waktu itu kan masih marak-maraknya judi togel ya. Judi togel kan. Nah kebetulan tuh ada temen pada sering nyari nomor, nyari info lah gitu sebetulnya, nyari info. Bang, ikut nggak? Apa tuh, info yuk. Info di mana? Ya pokoknya ada dah tempatnya bang, katanya serem gitu. Nah, kapan berangkatnya? Ntar bang, di atas jam 9 katanya gitu. Ya udah kan, namanya kita masih hobi ya, udah kita ikutin aja teman-teman itu kan. Berapa orang tuh Bang waktu cari info begitu tuh, sama CSS doang apa gimana? Sama CSS ada 4 orang. 4 orangan ya? Iya. Nah syaratnya apa kan gitu? Beli aja telur ayam kampung yang mentah kan gitu. Ya namanya kita orang-orang temen suka pada berhasil kan, dapat duit, menang terus kan gitu. Jadi ikutan kepengaruh ya? Ikutan gitu. pengaruh gitu, belilah kita telur kan, kita lengkapin. Kita punya persiapan mau berangkat di suatu tempat. Iya. Nah caranya gimana nih? Udah ikut aja katanya. Jalan lah ceritanya kan. Jalan, udah nyampe di tempat, tempatnya gelap banget. Pergi jam berapa tuh kira-kira? Udah jam 9 malam. 9 malam ya? Udah nyampe sono udah pada bangun nih, udah pada merinding kan. Waktu itu di Pohon Asem yang gede banget itu ya, serem, datang tuh jam 9 tuh berangkat dari rumah ya, perjalanan sekitar 40 menit lah, 40 menit, sekitar 25 menit perjalanan itu. Nah, nyampe di sono, kumpul 4 orang udah tuh teman ya, udah 4 orang. Caranya gimana nih? Waduh, abang udah serbat, udah suaranya udah krosak itu kan. Pas di tempat ya Be ya? Pas di tempat. Waduh, gimana nih ya? Udah gitu udah. Pohon asem kita kerok tuh, kulit asem kan. Kita kerik gitu kan. Nah, udah dikerik kan, habis dikerik tempelin itu telurnya. Udah ditempelin telur, ditunggu kira-kira 20 menit lah. Cuman kan kita suaranya udah gemuruh nih, udah gemuruh dah suara itu. Waduh, parah banget, udah bulu udah pada merinding semua itu bulunya. Cuman kalau menampakkan nggak ada penampakan, cuman suara udah yang krosak itu dari sudut sebelah pojokan dia belah kulon tuh, sebelah barat. Yang temen yang lain udah pada pegangan kain ini, kita buat pada lari, ceritanya kan. Waduh, saya juga bingung, Gul, mau lari gimana ya, udah lemes badan. Iya. Udah gemeteran. Nah itu telur, ayo kita gesek-gesek itu telur. Udah ceritanya, udah gesek-gesek telur, ada 4 tuh telur. Ada yang ada nomornya bebayang, ada yang kagak, tuh kan. Itu berbunyi tuh, nggak lama kemudian suara berbunyi 2 kali,
kik begitu kan. Waduh, udah mungkin jadi lagi aja. Pas suara kikik gitu, Beh, pada merap nggak, Beh, teman-teman? Apa standby itu? Tetap standby di situ karena kita kan belum berhasil, pengen dapat. Iya. Ya terus terang aja, anak udah pada bergumpal dah, udah megang, yang satu megang temennya, satu megang temennya. Saya paling depan tuh kan, paling depan pun asem. Di tameng atau ya? Hah? Iya, yang lainnya pada di Iya, yang lain pada di belakang, pada tameng. Aduh, gimana ini ya, kita tinggalkan, kita waktunya kan masih jauh, dikit lagi kan. Entah bang, katanya kira-kira jam 11-an itu katanya baru muncul tuh nomor. Tapi masih lama nungguin. Ya udah kita ngerokok, kita sambil tengok. Itu suara mungkin gemuruh. Suara kayak hujan tapi nggak hujan. Angin kenceng. Nggak ada yang kayak nimpukin pakai pasir. Nggak ada, cuman suara tadi ada berbunyi kayak kik gitu kan 2 kali. Cuman angin yang gemuruh. Di situ doang kali, Be, ya? Angin dia, ya gemuruh angin di sekitar situ aja. Ya kalau menurut kita aja cuma saya orang aja yang dengar, kalau yang lain nggak dengar gitu. Angin gemuruh semakin lama semakin kenceng. Wah, waktu udah jam 11 tuh kan. Ya mau nggak mau kan gitu lah, kita pulang daripada ntar kita bahaya semuanya. Ya kita kan nggak bisa apa-apa. Betul. Ya kan? Udah ceritanya. Jaga, ya, Be, ya? Udah dah ceritanya pulang. Yang satu pulang, pokoknya berpencar lah cerita. Orang 4 itu nggak berpencar. Saya sendirian pulang. Beda jalan. Beda jalan. Saya udah punya tuh nomor tuh 2 angka. Cuman hasil tadi. Cuman nggak jelas banget kan, kita bingung masangnya gimana ini ya kan. Badan udah gemeteran tuh, Gul. Udah gemeteran lah kita sendiri. Mau pulang aja tuh tengok. Nah, begitu pulang dari lokasi diikutin suaranya, itu suara kayak orang jalan di atas kepala. Petak. Mau nengok takut. Ya kan, badan udah berat semua nih, bulu pada bangun nih. Begitu nengok ke atas, ada cewek. Kayak nggak ada kakinya jalan tuh, plak di atas kepala kita. Dia mapai gitu, Bro? Enggak, ngikutin saya jalan di atas. Plak. Kan penasaran ya, ini suara apa gitu. Kok apa burung apa, suaranya di atas gitu. Iya. Begitu nengok, cewek pakai baju putih. Nggak tahu dah, pokoknya seperti itu. Wah, benar-benar itu luar biasa itu. Baru pengalaman saya itu. Saking kita pengen dapat nomor itu buat besok pagi pasang. Besok pagi masuk. Iya. Pagi-pagi kita begitu pulang sampai rumah kalau nggak salah hampir jam 12 lah. Jam 12 lewat. Wah, udah nggak pukul karuan itu badan. Iya. Udah nggak konsen, udah nggak karuan dah. Udah ketakutan, udah pada lemas. Waduh, mudah-mudahan besok pagi keluar itu nomor. Begitu kita mau pasang, ketiduran, Gul. Waktunya habis. Aduh. Waduh, udah nyeselnya, udah kebuatan pusing ya, udah kebuatan takut. Ketiduran, belum mau dipasangin akhirnya itu nomor. Sia-sia udah coba-coba ini buat pohon asem itu. Lah iya, udah sia-sia. Pas kita mau mikirin, mau ngimpol lagi, kita udah takut, nggak berani. Udah cukup pengalaman. Ya udahlah, sampai di situ aja udah. Masih gitu mah lagi maraknya, Mbak. Oke, tuh kita juga pernah ngerasain lah. Maksudnya dari orang-orang dulu juga banyak cerita tentang kayak gitu. Masih permainan kayak begitu tuh. Ya benar. Kita ibaratnya di rumah nggak punya beras ya, kadang-kadang kita duitnya kita umpetin. Iya. Buat pasang gituan, gitu pasang togel. Kadang-kadang kita ya ngumpet-ngumpet sama istri ya, sama bini. Saking kita pengen dapat duit banyak gitu. Duit 1.000 biar jadi 200.000 kan begitu. Bahkan itu yang sutradara kita nih, Serang Kreator dulu, dulu pengecer togel keliling kampung bawa pulpen mau buku, siapa pasang togel. Yang tadi Babe ceritain sutradara satu grup juga nih sama Baba. Iya, cuman waktu itu kita yang masih kenalnya waktu itu ya belum begitu akrab, gitu kan. Ya cuman ya, wah katanya kalau kita memasang togel emang nggak usah susah, ada dia ada saudara Serang Kreator, Bang Adi. Iya. Kadang-kadang dia datang ke rumah gitu kan. Waktu itu dia
Ya, sutradara juga kan waktu itu zaman HP kan masih HP yang cuman bisa SMS aja, belum ada HP Android kayak sekarang ya. Itu jadi ya kita sama sutradara itu gimana ya? Udah kenal baik gitu, udah kenal lama, ya kan? Ya suka udah ketawa gitu kalau ingat sekarang gitu loh. Cerita nostalgia juga. Iya, masa lalu kita. Masa-masa bandel. Masa-masa bandel. Lah abang mah katanya sekarang gimana itu bang katanya masih hobi judi lah udah karena makan udah kagak boleh udah bukan masanya gitu malam sarung sama peci gitu itu kan pengalaman muda Semua diibaratkan tuh manusia tuh masing-masing punya aib tersendiri. betul Mungkin ini salah satu aib yang sebenarnya nggak terlalu ini mungkin bisa jadi apa motivasi atau contoh gitu ya buat teman-teman selang kreator supaya lebih baik ya. ya supaya kita ke depannya lebih baik lagi ya masa-masa dulu itu kan ya boleh dikatakan gimana ya masa kecil Baba ini Nggak ada di zaman sekarang. nggak ada di zaman sekarang gitu dia bilang lucu ya lucu dibilang takut memang menakutkan gitu karena apa berhubungannya dengan gua ada tantangannya gitu Challenge-nya gitu Mbak ya. iya ya istilahnya kan kita ini kan manusia itu kan pasti suatu saat walaupun walaupun bandelnya bagaimana tetap itu orang pasti ada berubah Pasti. nggak selamanya dia itu jelek ya kan nggak selamanya dia itu nakal ya kan pasti ada sadarnya gitu Cuman dia doang. nah Udah itu pemirsa dari Selang Kreator, cerita dari Baba dan juga pengalaman beliau waktu zaman masanya togel ya Bang. ya zaman togel Oke, jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya di konten cerita horor. Jangan lupa subscribe, like, like komen, komen dan share dan share ke